Jumpa lagi teman-teman di Matovis Channel, channel di mana kita bisa saling berbagi dan saling menimba ilmu dalam dunia Microsoft maupun dalam dunia desainer. Senang bisa bertemu kembali. Semoga teman-teman dimanapun kita berada diberikan kesehatan dan juga diberikan semangat ya untuk selalu menciptakan karya-karya yang menarik dan terus belajar hal-hal baru dalam dunia desainer maupun dalam dunia Microsoft. Nah, pada hari ini kita senang ya untuk bisa memberikan satu pengetahuan bagaimana kita bisa menggunakan satu perangkat untuk mengolah sebuah gambar menjadi vektor, apakah itu logo, gambar maupun ilustrasi. Dan kita tahu ya bahwa perangkat yang akan kita gunakan adalah Adobe Illustrator. Nah, teman-teman bisa lihat ini tampilan Adobe Illustrator, satu perangkat yang memang banyak digunakan juga ya oleh para desainer karena tampilannya yang begitu simpel, sederhana, dan tool-toolnya juga ya mudah kita gunakan ya teman-teman. Nah, ini yang putih ini adalah lembar kerjanya ya atau artboardnya ya. Ukuran 2000 kali 2000 pixel. Nah, teman-teman untuk bisa melihat ukurannya bisa di sini ya. Di sini ini ya, ada tulisan artboard tool atau teman-teman bisa klik di sini ya, bisa Shift plus O. Jadi kalau teman-teman klik Shift plus O, gunakan shortcut yang ada di laptop. Nah, dia akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat di atas ini ukuran dari lembar kerjanya atau artboardnya ya, 2000 kali 2000 pixel. Jadi teman-teman bisa ubah juga. Nah, bagi kita yang awam mungkin belum terlalu mengerti ya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya kalau kita coba keluar dulu sebentar. Nah, bagi yang kita yang baru, teman-teman waktu ini ya, kita klik Adobe Illustrator ini, shortcutnya ini, kita akan dialihkan ke ini ya, ke laman ini ya teman-teman. Nah, ini kan masih kosong, belum ada apa-apa, belum ada lembar kerjanya ya. Jadi teman-teman bisa di sini ya, create new. Nah, kita akan diarahkan ke satu laman seperti ini. Dan di sini kita bisa memasukkan lembar kerja atau artboard yang teman-teman inginkan ya. Ini kan 2000 kali 2000 ya. Ini pixelnya. Kalau teman-teman mau ubah ke yang lain juga tidak apa-apa, mau ke inci, milimeter, sentimeter bisa ya. Kemudian ini untuk menambah artboardnya. Kalau teman-teman mau gunakan 2 lembar kerja, ya bisa ya. Tinggal kita naikkan saja. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah versi dari Adobe Illustrator adalah CC. Karena dia ada versi CS juga ya, ada CS, ada yang CC. Jadi kalau CC ini biasanya yang terbaru, versi terbaru. Kalau yang CS versi yang terlama, tapi memang kalau ini ada penambahan tool ya di versi ini, sedangkan yang lama dia yang toolnya masih belum berubah. Kalau ini ada beberapa penambahan yang membantu pekerjaan kita lebih fleksibel, lebih simpel, dan lebih cepat ya. Tapi apapun versi yang teman-teman gunakan, intinya Adobe Illustrator sangat membantu kita untuk menghasilkan sebuah karya yang memiliki quality factor ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan spek laptop yang teman-teman miliki ya. Kalau teman-teman mau menggunakan yang ini boleh. Kalau yang gunakan yang CS juga tidak apa-apa. Baik, kalau ini sudah teman-teman buat, kita tinggal klik buat ya. Nah, kembali ke tampilan tadi ya. Seperti ini. Baik, sekarang kita akan pelajari ini dulu ya. Dua tool ini ada di bagian paling depan ya, teman-teman bisa lihat ya.
Ini ikonnya ini seperti sebuah panah yang naik ke atas. Ini juga sama, cuma ini warna hitam, ini warna putih ya. Nah, teman-teman bisa lihat namanya adalah selection tool. Shortcutnya itu V ya. Kalau teman-teman klik V, nah dia akan berubah menjadi hitam. Ini adalah selection tool. Kalau kita ini direct selection tool, shortcutnya itu A. Kalau teman-teman tekan A pada shortcut di laptop, di keyboard, nah teman-teman bisa lihat ya, dia menjadi warna putih ini ya. Jadi ini hitam, ini putih. Nah, apa fungsi dari kedua tool ini? Yang satu selection tool, satu direct selection tool. Kalau ini kan dia kita lihat ada satu lagi ya, namanya group selection tool ya. Nanti kita akan belajar karena ini ada lambang plusnya juga. Ya sebenarnya kurang lebih ya, ketiga tool ini saling bekerja sama. Fungsinya hampir sama. Misalnya kita buat objek dulu. Kita buat satu kotak seperti ini ya. Oke, warnanya kita coba ubah. Kita coba ke warna merah saja. Biar semangat teman-teman. Nah, ini filenya kita hilangkan dulu ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita gunakan selection tool atau kita shortcutnya V ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman ingin mengubah satu objeknya ke tempat yang lain, teman-teman bisa menggesernya. Jadi ini namanya select, kalau bahasa Inggrisnya selection ya, selection tool ya. Kalau bahasa Indonesia seleksi ya, berarti menyeleksi satu bagian objek yang ada di lembar kerja. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman maunya lembar kerja ini harusnya ada di tengah. Jadi teman-teman tinggal tarik saja dan ubah ke tengah seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan, misalnya teman-teman melihat objeknya terlalu kecil, mau besarkan bisa ya. Tinggal tarik, kemudian ini bisa teman-teman lebarkan seperti ini. Nah, atau teman-teman mau posisinya berubah, ini maunya di atas, teman-teman bisa juga ya memutarnya ya. Bahkan ini bisa diputar 180 derajat ya. Teman-teman mau putar ke arah mana, bisa ya. Nah, teman bisa lihat. Nah, ini fungsi dari selection tool. Mudah dipahami ya teman-teman ya. Jadi fungsinya itu hanya untuk menggeser, memindahkan, mengecilkan, merampingkan gitu ya. Kemudian juga bisa teman-teman putar juga arahnya seperti ini. Nah, sedangkan ini direct selection tool, dia fungsinya teman-teman bisa lihat ya di keempat tepi ini ada namanya anchor point ya ini. Nah, fungsinya adalah untuk menyeleksi bagian atau mengubah bentuk yang ada di dalam objek ini ya, seperti ini ya. Kalau teman-teman klik, kemudian teman-teman tarik, nah seperti ini. Misalnya teman-teman mau bikin seperti panah ya, teman-teman tarik seperti ini. Atau teman-teman hanya mau bikin segitiga. Nah, seperti ini teman-teman. Fungsi dari direct selection tool. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi yang satu ini untuk memindahkan satu objek, yang satu untuk menyeleksi bagian dalam objeknya dan bisa kita ubah ya bentuknya ya. Oke, sekarang kita hapus dulu. Kita akan buat
objek lagi, kita bikin objeknya kotak seperti ini. Kemudian kita akan duplikat atau mengcopy objeknya. Ini kita bisa paste seperti ini. Nah, untuk menduplikat ada berbagai cara. Teman-teman juga bisa, kalau mau lebih cepat ya, bisa tekan Alt sampai ada dua tombol ini muncul ya, yang satu hitam satu putih. Artinya objek yang ada di dalam sini siap kita pindahkan ya, kita duplikat ya. Seperti ini, kita klik, kita tinggal geser seperti ini, dia akan pindah. Itu lebih cepat. Kalau yang tadi kan kita harus copy, kemudian paste, dan posisinya juga kurang rata ya. Jadi kalau kita yang tadi dia seperti ini lebih bagus, kita mau arahkan, misalnya kita mau, jadi kita mau turun ke bawah, teman-teman Alt tekan, tahan mouse-nya, kemudian baru ke bawah ya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa pahami ini ya. Kalau ada teman-teman yang kurang pahami, bisa tinggalkan komentar ya, bisa tanya di komentar, jangan sungkan-sungkan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan, ini kan belum diseleksi ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini bisa kita pilih satu-satu ya. Tapi kalau kita seleksi semua, kita bisa menggeser semua yang ada dalam objek ini. Karena dia sudah terseleksi ya. Sudah diikat semua jadi satu. Tapi kalau kita udah lepas, dia akan seperti semula lagi. Nah, bagaimana kalau caranya agar ini bisa semuanya terseleksi ya? Jadi teman-teman bisa ini seleksi semua dulu, kemudian teman-teman bisa ke objek ini di atas, kemudian pilih grup ya, atau Ctrl G, Ctrl plus G ya. Nah, ini teman-teman kalau klik ini, dia otomatis akan terkonek semua, karena dia sudah dijadikan grup ya, semua ini ke 12 objek ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, dibanding yang tadi ya, kalau kita misalnya lepas, kalau teman-teman mau lepaskan grupnya, teman-teman bisa kembali ke objek di sini, ungroup, atau shortcutnya ini ya, Shift plus Ctrl plus G ya. Jadi kalau teman-teman klik ini, dia akan hilang, akan kembali ke seperti sedia kala lagi ya. Nah, bisa teman-teman lihat, ini karena dia nggak di grup seperti ini, bisa kita pindah-pindahkan ya. Nah, seperti ini. Kalau kita yang tadi kita grup, kita seleksi semua dulu, baru kita ke objek, kita grup, kita sentuh satu, semuanya akan ikut ya. Seperti itu. Nah, bagaimana jika ada teman-teman mau ubah ya, misalnya ini kan sudah di grup, teman-teman mau ubah yang bagian ininya ke bentuk yang lain atau warna yang lain. Apakah teman-teman mau ke objek kemudian ungroup? Memang bisa ya, tapi cara yang cepat adalah teman-teman bisa gunakan ini. Direct Selection Tool ya. Nah, teman-teman bisa klik ini. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman mau ubah warnanya ke warna ke ini ya, biru seperti ini bisa. Nah, seperti itu. Ini sama. Mau ubah ke warna apa saja bisa ya, teman-teman. Nah, padahal ini kalau kita lihat masih posisinya terseleksi ya. Nah, kalau kita gunakan ini, kita klik satu, semuanya akan ikut. Tapi kalau kita gunakan ini, bisa ya, kita bisa seleksi satu, atau kita mau ubah, misalnya teman-teman mau ini, klik, kemudian teman-teman tarik, nah seperti ini. Sangat mudah dan sederhana ya, misalnya teman-teman mau ubah bentuknya, nah dia masih posisi begitu ya. Atau teman-teman pikir, ah ini katanya kurang bagus lah, saya hapus aja. Bisa teman-teman pakai ini, klik, kemudian delete, hilang dia.
Oke, ini fungsi dari kedua tool ini ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan yang satu lagi? Coba kita tekan ini Group Selection Tool. Fungsinya kurang lebih hampir sama. Kalau teman-teman misalnya ini mau ubah warna, kemudian ini teman-teman tekan Shift. Misalnya 3 warna ini teman-teman mau ubah ya ke warna yang agak terang kayak kuning ini. Nah, oke. Nah, dia akan ubah. Atau teman-teman mau cepat ya, mau ubah semua, misalnya klik 2 kali, ini akan semuanya terseleksi. Meskipun mereka di grup, tapi bisa semua. Dan teman-teman bisa cari warna yang teman-teman ingin ubah. Misalnya mau ke warna hijau seperti ini, oke. Ini ya, hijau ya. Nah, seperti ini ke biru. Kalau ini memang bisa, teman-teman. Kalau teman-teman klik, dia kan akan langsung ini ya, langsung terkonek ke semua ya. Teman-teman mau ubah warnanya juga bisa. Misalnya ini hitam. Bisa ya. Cuma kalau teman-teman gunakan yang plus ini, yang group selection tool ini, teman-teman bisa memilih satu-satu. Yang mana yang mau teman-teman ubah. Begitu. Kalau ini, itu nggak bisa ya. Kalau teman-teman klik satu, semuanya ikut ya. Kalau ini, teman-teman bisa pilih yang mana yang mau teman-teman ubah. Cuma dia, fungsi dari ini, dia nggak seperti ini ya, direct selection tool ya. Kalau ini kan kita hanya klik dan kita nggak bisa ubah bentuk ancornya ya, misalnya ini ya, kita mau ubah bentuknya nggak bisa teman-teman. Nah tuh nggak bisa. Bisa kita satu saja, kemudian kita klik ini, kita mau ini nggak bisa. Jadi berbeda dengan ini ya, direct selection tool ya. Kita mau tekan satu, kita ubah satu saja, bahkan bentuknya kita bisa ubah. Kita klik dulu, baru kita tarik. Nah seperti ini. Oke ya teman-teman ya, bisa pahami ya ketiga tool ini. Karena meskipun kita sudah buat sebuah karya, biasanya kita akan grup dulu, sehingga kita bisa pindah-pindahkan, kita bisa menyeleksi. Makanya ini tool ini sangat penting ya, sangat perlu kita gunakan juga. Atau kita mau ubah tampilannya, kita bisa gunakan ini ya. Shortcut A, Direct Selection Tool. Baik, bagi teman-teman mungkin yang kurang mengerti atau kurang paham sehubungan dengan cara kerjanya, bisa tinggalkan komentar. Nanti kita akan sharing, kita akan saling berbagi ilmu lagi ya. Dan video kali ini mungkin cukup sekian. Nanti kita akan coba pelajari yang ini, Magic Wand Tool dan juga Lasso Tool ya di bawah ini. Apa fungsi dari kedua tool ini untuk mengolah sebuah gambar atau di Adobe Illustrator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke video ini, ke channel ini. Jika bermanfaat, jangan lupa ya, bantu subscribe dan juga like, share, dan juga tinggalkan komentar yang bisa teman-teman berikan ya. Sehingga ini bisa menjadi satu masukan juga bagi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.